Assalamualaikum, aku Rahmi. Aku Tari. Selamat datang di podcast Bicara Pakai Karya. Yeay. Akhirnya kita sampai di episode perdana Lini Masa. Alhamdulillah kita sampai nih. Akhirnya mulai juga. Iya, setelah banyak wacana yang impulsif ini gitu kan. Bener. Tapi gimana nih kabarnya Rahmi? Ya walaupun Bandung dingin-dingin gimana gitu ya, rasa Moskow. Sebenarnya Bandung lagi rasa Moskow banget nih. Karena dingin tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah ya. Teteh gimana? Apa kabar? Alhamdulillah aku juga baik ya, walaupun baru nyampe juga nih ke Bandung kan ya, dari sebelumnya dari Bekasi gitu. Dan dingin emang ya? iya dingin banget, sampai tuh kayak aduh pengen langsung selimutan gitu. Cuacanya mendukung banget nih buat balik ke tempat tidur gitu. Sumpah gitu ya. Tapi semoga teman-teman di rumah atau teman-teman di mana sekalian lah ya gitu. Nah, semoga selalu dijaga kesehatannya ya gitu. Karena ya berkah apa lagi yang selama ini kita selalu Minta ya. Gimana kalau nggak sehat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa nyari duit nih kita. Sampai juga nggak bisa gawe gitu kan. Semoga sehat terus ya teman-teman. Iya, amin gitu. Nah, mungkin teman-teman juga di sini pengen tahu nih, ini Bicara Pakai Karya podcast dari Lini Masa Studios. Nah, Lini Masa sendiri tuh apa sih? Apa ya? Mungkin teman-teman udah sering ya mendengar kata timeline. Nah, mungkin kalau di bahasa Indonesiain jadi lini masa gitu. Dan di lini masa sendiri di sini sebenarnya pengennya menjadi partner teman-teman bertimeline. Aduh, apa tuh ya? Bertimeline. Maksudnya mungkin teman-teman ada yang suka berkarya gitu kan ya, entah di sosial media ataupun enggak gitu kan. Nah, kita pengen jadi partner gimana ya, biar sharing aja gitu. Mungkin tentang konten gitu kan, tentang karya apapun lah. Mungkin teman-teman ada yang suka kayak pernah nggak sih kayak baca buku atau melihat karya apapun lah. Itu tuh yang sampai merubah mindset teman-teman yang berdampak banget. Nah, sebenarnya Lini Masa tuh pengennya jadi kayak gitu. Jadi entah dengan kontennya, dengan podcast kita misalnya, dengan buku-buku dari Lini Masa Books gitu ya, itu bisa membantu teman-teman buat jadi lebih baik gitu dari hari ke harinya. Iya, aku personally juga sering sih sebenarnya ya gitu. Mungkin sebenarnya lebih tepatnya bukan karena karyanya ya, tapi memang serangkaian kejadian yang sebelumnya pernah kita alami gitu ya, dan akhirnya sedikit banyaknya itu dicerahkan oleh beberapa karya, bisa dari buku lah, bisa dari video atau apapun, insight dari siapapun itu. Dan itu memang mengubah kita, apa ya istilahnya, memutuskan untuk mengubah mindset kita gitu. Iya benar. Karena itu diputuskan juga. Iya, diputuskan gitu. Betul, nah, mungkin teman-teman juga bisa nih cek IG ya, Instagram di @linimasastudios atau @linimasabooks gitu. Iya benar. Nah, jadi Lini Masa tuh dengan kata-kata bicara pakai karya ya berarti ya di semua sosial medianya gitu. Tapi menarik sih, ini kenapa kok bisa tiba-tiba muncul ya ini Bicara Pakai Karya? Bicara pakai karya itu sebenarnya efek dari keresahan ya. Ya ngerasa nggak sih kalau kita tuh lagi diserang sama arus informasi yang begitu banyak ya, kita bangun tidur ngapain? Bukan baca doa ya, baca timeline, bukan timeline gitu. Kita lihat mungkin apa yang terjadi hari ini gitu kan, apa yang ada gitulah. Nah kalau misalkan arus informasinya banyak ini tuh kita jadi kita jadi bingung. Ini kita harus lihat yang mana, dan yang seremnya adalah ketika kita udah menjadi adiktif ya. Iya betul. Ketika teman-teman nyadar gak kalau kita tuh jadi fokusnya tuh jadi pendek gitu. Karena kita terlalu sering dipaparin konten yang cuma 15 detik, terus kalau nggak suka langsung scroll. Bahkan di 3 detik pertama ya, katanya itu tuh sangat menentukan. Betul. Nah itu tuh kan kalau kita terlalu sering kayak gitu tuh kita jadi nggak jadi susah buat fokus, bahkan jadi cepat bosen gitu. Betul. Malah aku juga pernah baca sih di satu konten tuh ya, karena banyaknya arus informasi tuh kita jadi gak bisa memilah dan mengolah gitu. Memilah dan mengolah informasi apa yang perlu kita serap dan bagaimana mengolahnya jadi satu tindakan atau apa gitu kan ya. Nah itu tuh karena banyaknya arus informasi yang tidak dibarengi dengan kemampuan mengolah data itu ya, secara pribadi, itu jadi
orang tuh apa ya, overwhelmed gitu loh. Jadi tidak bisa sering banget ya sih kita mengolahnya kayak gitu. Kayak aduh puyeng ini banyak Iya, banget gitu puyeng, informasi. Dan ujung-ujungnya juga ya udahlah gitu kan jatuhnya gitu. Ya udah. Apalagi aku juga sempet baca ya di mana ya, aku lupa sih sebenarnya di mana itu Artikel datanya. kali ya? Iya mungkin artikel ya gitu. Bahwa attention span manusia tuh beberapa dekade terakhir, 2 dekade terakhir ya katanya, itu tuh berkurang dari 12 detik menjadi 8 detik. Dan itu lebih apa ya, lebih pendek daripada attention span ikan mas. Waduh. Ikan mas tuh memang diketahui bahwa dia tuh memang punya ingatan pendek gitu. Nah, kita lebih lagi. Attention span itu kita udah nggak bisa ngebecandain ikan mas ini mah. Kita udah kalah sama ikan mas. Udah kalah. Gitu. Saking tadi kita terlalu sering ngelihat media sosial yang begitu cepat, begitu banyak sehingga tadi kita nggak bisa mengolah gitu ya. Nah masalah lainnya tuh ini juga apa ya, di sosial media juga kita sering kayak apa ya, jadinya kayak haus validasi gitu nggak sih? Iya. Maksudnya ketika kita misalnya nggak apa-apa ya, maksudnya ketika hausnya sebenarnya kalau kita memberikan validasi ke orang lain sebenarnya nggak apa-apa kan, dan bukan meminta, maksudnya ya kita memang butuh validasi orang lain. Tapi ketika kita haus ini loh, kita terbiasa misalkan dapat kita ngonten nih, taunya likes-nya yang biasanya banyak ternyata jadi dikit. Itu tuh kita langsung sedih. Padahal dulu kita tuh sebenarnya tidak butuh itu. Iya betul. Sih? Bener-bener. Kita nggak butuh validasi itu. Tapi karena sekarang adanya sosial media, ketika kita ngonten kita langsung tungguin ini yang love berapa ya? Ada yang ngomen gak ya? Ada yang notice gak ya? Nah itu sih bener-bener. Itu yang bikin kita tuh jadi capek. Betul. Mengejar validasi, haus validasi itu tadi. Mengejar atensi. Ya benar, lebih tepatnya gitu. Dan mencari-cari atensi. Iya gitu kan. Aduh ya benar ya. Itu juga ternyata sebenarnya dibahas ya di film dokumenternya Netflix, The Social Dilemma, kalau teman-teman tahu. Iya, itu film lama sih, film dokumenter lama lah beberapa tahun yang lalu, tapi masih sangat relate sih. Itu dibahas dark side-nya dark side-nya sosial media, bahkan sama orang-orang yang menciptakan sosial media itu sendiri. Betul, gitu. Dan ternyata emang dark banget sih. Kalau kita nggak bisa apa namanya? Kalau kita tenggelam di arus tadi, kalau kita tenggelam tuh kita bahaya banget gitu buat kita. Betul. Nah, apa ya ininya ke bicara karya ya, maksudnya nah setidaknya nih kalau kita kan kita nggak akan ada dong yang mau tenggelam di arus informasi yang banyak ini, kita dipolarisasi, kita keinginannya bahkan diatur sama mereka kan, kita kesukaannya apa nih, kita diarahkan katanya kalau dari Social Dilemma tuh kan, karena nggak ada free meals gratis. Iya, benar, nggak ada, there's no free meals ya. Pasti aja kalau itu gratis, maksudnya kita sosial media kan gratis nih teman-teman. Nah berarti kita produknya. Iya, kalau nggak ada pilihan dijual, berarti sebenarnya kita yang jadi produknya gitu. Iya, nah dan mereka melihat behavior itu gitu. Dan itu yang dijual oleh mereka gitu. Data-data itu yang penting gitu. Dari kesukaan kita, behavioral kita bagaimana, suka ngeklik yang apa, interestnya apa gitu. Nah, ketika kita tadilah tenggelam di arus informasi ini, ya apa ya sebenarnya harus kita lakukan gitu. Nah, setidaknya kan kalau kita tenggelam ya kita berusaha tidak tenggelam dong. Ya, nah, di sini bicara karya tuh pengennya ngebawa itu, bahwa kita stand out gitu. Ayo kita berenang bukan untuk melawan arus, tapi untuk bahkan mengendalikan arus itu. Ya kita bisa tahu lah mungkin teman-teman, arus itu kan maksudnya ada yang baik, ada yang buruk. Nah itu gimana cara kita biar bisa menjadi orang yang berdampak tuh bukan hanya ya berdampak kan banyak ya bukan hanya berdampak buruk gitu, tapi jadi berdampak baik juga gitu kan, berdampak baik buat kita dan juga orang banyak. Ya iya betul sih sebenarnya, apalagi kalau kita ngelihat ya mungkin konten-konten di sosial media tuh memang benar-benar apa ya, mungkin ada yang asal viral gitu ya. Ya itu tadi yang cuman pengen ngejar atensi ya gitu. Awareness reach yang banyak atau apa gitu. Karena kan, cuan ya. Akhirnya.
Tapi kita pun sendiri ya gitu sebagai netizen mungkin ya, kita pun tidak bisa memilih gitu ya karena banyaknya informasi gitu loh. Ketika kita mau memilih pun informasinya udah terlanjur banyak, kita mau milih yang mana dulu nih kan bingung gitu. Sedangkan nggak semua orang mungkin ya bisa beradaptasi dengan cepat dengan arus informasi yang sebegitu banyak. Betul. Gitu. Nah ya lagi-lagi pertanyaannya ya, terus kita harus gimana ya gitu. Iya, ya kita harus bicara bagaimana ya. Langsung terbaik, enggak maksudnya. Ya berarti ketika kita tadilah pengen stand out gitu kan, pengen stand out tuh artinya mungkin dari teman-teman ada yang punya keresahan gitu misalkan, apapun mungkin dari teman-teman yang ngerasa kesel mungkin kenapa orang-orang masih banyak yang susah buat buang sampah sembarangan mungkin. Terus teman-teman resah gitu ya. Nah itu kan sebenarnya sebuah keresahan yang akhirnya bahkan jadi karya ya. Karyanya tuh kalau teman-teman tahu ada yang namanya Pandawara, itu mereka sekelompok pemuda yang suka bersih-bersih sungai mungkin punya keresahan itu gitu kan. Makanya mereka berkarya, karyanya nyata banget lagi ya. Mereka bersihin sungai itu benar-benar turun dan di videoin dan disebarkan semua bahwa mungkin value-nya adalah nih kita mau bersihin sampai kapan nih. Kalau misalnya orang istilahnya mindset manusianya nggak berubah gitu. Betul. Itu jadi contoh mungkin ya, contoh bahwa ternyata selain cara bicara pakai karya itu ya kita tuh ya udahlah, lu nggak usah banyak bacot gitu, lu bisa apa lu kerjain aja gitu. Iya gak sih? Iya, karena ujung-ujungnya kita memang tergerak oleh inisiatif mereka sebenarnya. Iya, kan kita jadi ternyata mereka punya value itu, kita lihat gitu. Betul. Nah, jadi mungkin ketika kita punya sampah jadi wah iya gue harus buang sampah gak boleh sembarangan nih, kalau enggak gue ngerepotin mereka. Ya itu bisa jadi gitu ya gitu. Tapi memang mereka keren sih ya, menurut aku juga luar biasa. Berdampak banget lah. Nah, contohnya kayak gitu-gitulah. Jadi ya emang karya emang luas banget sih, nggak bisa dikotakan harus konten Instagram misalkan atau konten TikTok gitu ya. Betul. Intinya apa yang kamu bisa, apa yang kamu resahkan, bicarakan dengan karya gitu. Dan karya pun bisa dalam bentuk apa aja ya gitu. Sebenarnya. Mungkin bisa sampai film juga gitu ya. Iya, banyak sih, kayak nulis, mungkin ada yang sukanya nulis, ada yang sukanya ngelukis, ada yang sukanya musik, mungkin kan banyak ya caranya. Cuma ya jadi bicara karya itu bicaranya adalah value apa yang sebenarnya mau kita bawa kan. Betul, dan karyanya sendiri itu banyak tergantung teman-teman sukanya ngapain, bebas aja sih itu. Ngomongin value ya gitu ya. Jadi gimana nih kita bisa istilahnya membedakan mungkin ya value yang baik dan yang tidak gitu ya. Betul. Jadi kalau arah dari bicara pakai karya, bayangin teman-teman kalau misalnya banyak banget orang yang bervalue baik gitu ya, yang benar-benar bicara pakai karya, dan tadi contohnya tadi Pandawara aja udah bisa berdampak ke banyak orang ya. Itu baru satu content creator. Kalau banyak dan mereka semua membicarakan value-value yang baik gitu, kita bisa ngapain? Kita bisa menyembuhkan dunia ini gitu. Kita bisa heal the world gitu. Dan itu emang tujuan kita gitu kan. Ya siapa sih yang tidak capek dengan dunia yang sudah carut marut ini gitu kan. Dan itu mungkin ya langkah kita tuh mungkin kecil, tapi ketika itu berdampak itu bukan lagi langkah kecil. Nah itu sih itu pasti akan menggerakkan hati 1 orang, 2 orang, 3 orang gitu. Benar, nggak apa-apa gitu, followersnya 1, 2 tapi ketika itu bisa terus menyebar, kebayang kan seberapa banyak gitu nanti di akhir followers ya gitu. Iya benar-benar. Oke. Iya, kalau misalnya kita melihat tadi Terahmi bilang ya, kita dengan karya yang mungkin berdampak itu kita akan bisa menjernihkan gitu. Ya, menjernihkan sosial media yang sudah sangat keruh ya gitu. Aku tadi pengen ngomong butek tapi jelek banget gitu. Sama aja sih mereka ya. Itu fakta. Betul gitu. Nah, sebenarnya itu juga yang sedang terjadi ya di dunia kita saat ini gitu. Apalagi kalau misalnya aku pernah dengar satu pepatah ya gitu, yang bahwa
kejahatan di dunia itu bukan karena banyaknya orang jahat. Nah, tapi adalah diamnya orang-orang yang baik. Nah, itu juga sih. Aduh, ayo orang-orang baik nih. Yuk bicara karya yuk. Iya, dan ya mungkin karena saking tidak ingin rianya ya gitu. Saking baiknya ya. Saking baiknya tidak ingin ria, orang-orang baik ini mungkin agak berhati-hati gitu ya dengan sosial media ini gitu. Jadi gimana nih buat greget juga ya sebenarnya. Masalahnya nih ada dunia yang perlu diselamatkan guys. Gitu kita Avengers-nya tuh kita gitu. Iya kan? Kalau ya ini udah mikirnya udah bukan ini lagi sih, udah kita kemaslahatan bahasanya atau kebaikan untuk banyak orang. Jadi jangan remehkan apa tuh aku mah cuma seseorang yang bermimpi atau apa. Yuk bangun yuk kita wujudkan mimpi kamu apa gitu. Kita coba gitu bikin karya gitu kan, kita biar kita berdampak gitu ke masyarakat dan ya kita bisa jadi heal the world atau better place itu udah bukan sesuatu hal yang tidak mungkin lagi gitu. Jadi memang kita harus bicara ya istilahnya gitu. Jangan diam. Nanti kejahatan akan semakin ya tetap aja ada gitu kejahatan repot. Ya benar. Tapi berarti gimana nih? Maksudnya mungkin Rahmi yang selalu berkecimpung gitu ya di media sosial. Baru ini. Iya. Di belakang Tapi kan sebelumnya kan selalu di belakang layar. Berarti kan pasti udah sangat concern nih gitu ya. Nah, kira-kira nih untuk teman-teman yang mungkin gitu ya baru pengen gitu ya, baru mulai dan baru paham dan gitu. Bahwa ya memang kejahatan akan selalu ada. Tinggal kitanya mau bergerak seperti apa gitu. Betul. Nah, kira-kira bicara pakai karya itu harus mulai dari mana gitu. Dan dari harus gimana gitu. Iya ya. Mungkin teman-teman bingung ya. Aku juga awalnya bingung, tapi ketika ya mencari tahu ternyata karya kita itu atau bahasanya value itu sebenarnya nggak usah dicari. Karena harusnya ada di dalam diri kita. Karena itu adalah berawal dari keresahan kita. Kamu keresah tentang apa deh? Itu tuh event apapun, kayak misalkan kamu lagi resah, misalkan kalau sekarang misalkan skripsi yang belum kelar atau apa gitu, atau resah tentang keluarga atau resah tentang apapun gitu ya, itu tuh malah itu adalah bahan sebenarnya, bahan dari ya tadi kita pengen bicara tentang apa. Berarti kan kalau ada keresahan tuh kayak kita tahu nih sesuatu tuh yang harusnya yang benar kayak gini deh. Kenapa dunia ini salah misalnya, ngerti gak sih? Kenapa dunia ini tuh memandang sesuatu tuh salah gitu, padahal aku tahu nih yang benarnya kayak gini. Nah itu tuh hanya ada di dalam, sebenarnya ada dalam hati kita, dan itu tuh beda-beda biasanya tiap orang. Ada yang dia lebih concern kayak tadi si Pandawara, mungkin mereka concernnya ke lingkungan. Ada juga yang ke ekonomi, misalkan tentang kemarin banyak yang saham apa gimana gitu kan, mereka jadi ya resah tentang itu sehingga mereka memberikan edukasi tentang itu. Iya betul. Atau apa lagi ya, banyak lah ya konten-konten yang sebenarnya tadi berawal dari keresahan, dan ketika kita udah punya keresahan itu nggak akan habis bahan kita. Iya gak sih, kalau udah punya keresahan tuh terus aja ada gitu. Nggak akan habis konten atau apalah bahasanya. Kan banyak orang nyari ide. Betul. Ide tuh harus cari di mana? Nggak usah dicari kemana-mana, kesini. Oh gitu ya, ini tuh harus dicari di dalam hati ya istilahnya. Iya, keresahan dulu deh, keresahannya apa, dan coba bertanya lagi pada diri sendiri apa yang sebenarnya kita resahkan. Nanti itu bakal kemana-mana tuh, akan menyangkut ke passion lah dan sebagainya. Cuma itu udah akan jauh, jadi cari aja dulu keresahannya apa. Iya. Tapi mungkin juga untuk menentukan topik itu memang kita harus bertanya dulu ya gitu. Dalam hati kita apa sebenarnya deep down inside our heart gitu kan. Apa yang ingin kita bicarakan gitu, apa yang ingin kita bicarakan gitu kan ya. Kayak gimana nih misalnya contoh realnya gitu. Tadi ya si Pandawara itu ya satu itu gitu ya. Terus apa ya? Kalau contoh yang aku tahu. Contoh yang aku tahu
siapa ya? Teh Kartini nggak boleh. Ya nggak apa-apa. Teh Kartini ya teman-teman, kalau ada yang tahu Kartini F. Astuti, dia kan punya keresahan itu, dia pengen menyatukan semua orang di dunia, katanya gitu. Dia pengen nggak ada perpecahan, nggak ada konflik gitu, sehingga apa-apa yang dibawa sama kontennya itu adalah bagaimana kita mencari sudut pandang lain sehingga kita bisa mengerti posisi orang lain. Kayak gitu sih. Jadi yang aku tangkap tuh itu ya. Jadi dia dan itu tuh dibawa terus gitu dari awal kontennya sampai akhirnya sampai terus-terusan lah. Sampai akhirnya ya ternyata apa ya, karya yang dikerjakan terus-menerus tuh ternyata ya menghasilkan followers, menghasilkan apa ya, jadi banyaklah peluang-peluang lain yang bisa dia dapatkan gitu. Karena itu kan sebenarnya bonus saja. Nah ini yang bahaya adalah ketika orang-orang berkarya untuk itu gitu, untuk followers, untuk uang gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya bakal jadi ini sih, kita bakal capek sih tempatnya. Kita nggak akan berhenti gitu. Dan itu menjadi ujian tersendiri ya sebenarnya ya. Mau bener, kita di bawah tetap ujian, mau kita di atas tetap ujian gitu ya. Benar sih. Iya. Emang sih udah ini banget ya. Udahlah paling benar udah nggak usah banyak bacot deh. Berkarya aja. Berkarya aja ya sebenarnya gitu. Jadi memang berarti bicara pakai karya tuh memang harus dicari ya. Dicari value-nya ya. Pertama kan berarti harus cari dulu nih value-nya apa kan gitu. Atau mungkin sebenarnya nggak harus kita cari dulu ya, sebenarnya bisa berjalan beriringan ya beriringan gitu. Aja, sambil aja, cobain aja dulu. Kalau kata itu kan mulai aja dulu. Itu yang penting tuh, karena orang-orang tuh takut mulai. Iya sih benar sebenarnya. Jadi nggak jalan-jalan tuh karena pas sudah di jalan dulu ternyata akan ketemu ritmenya sendiri gitu. Karena orang-orang takut gagal. Nah, ini juga. Jadi ya udah. Kalau kamu gagal nggak ada yang melihat kamu gagal kok. Kalau di sosial media tuh kan orang harusnya ini banget ya, tinggi banget. Iya sih benar. Iya nggak sih? Pun kamu merasa gagal, orang-orang tuh nggak akan tahu atau nggak akan ngeh kamu gagal. Mungkin kalaupun ngeh pun cuman pada saat itu aja. Iya. Gitu. Tapi lupa besok ya. Besok udah lupa gitu. Karena terlalu banyak kejadian di orang ya, jadi kita pun juga udah males juga ya gitu. Ngapain kita ngeliatin kegagalan orang. Iya, jadi ya udah beneran deh bicara pakai karya udah nggak. Masalahnya ini sih, bicara pakai karya bukan hanya konten lah ya bahasanya, tapi ya diingat itu tadi bahwa kita mungkin harus membawa value yang akhirnya bisa berdampak baik buat banyak orang, bermanfaat lah buat banyak orang gitu. Jangankan mungkin bukan karya yang bisa dilihat ya gitu, mungkin juga apa ya istilahnya, kalau aku memahami mungkin lebih ke apa ya, ketika kita punya value dan itu disuarakan ya, mungkin dengan kita ngobrol kayak begini juga itu sebuah karya kan. Iya, gitu. Nah itu kan siapa yang tahu, coba zaman dulu orang ngobrol bisa jadi karya. Iya gitu. Orang ngobrol di teras di teras rumah depan, di teras rumah, itu kan jadi filosofi teras. Iya ya, benar juga. Benar, jadi buku stoikism ya. Mereka itu jadi ya Allah cuma obrolan teras ya. Kita mikirnya kan mungkin kita mikirnya masa sih gitu kan, masa sih, karena kita nggak tahu gitu karya kita tuh akan membawa kita tuh kemana. Itu yang belum disadari mungkin sama orang-orang yang masih takut gitu. Jadi jangan takut berkarya teman-teman. Dunia ini menunggu karya-karya kalian. Wih sih, benar. Kan akan selalu ada ladang bagi orang-orang baik ya. Iya, pasti. Tinggal kitanya mau ngambil itu Kak. Betul. Dan kita mau ngambil peran apa enggak ya? Berperan seperti apa nih gitu. Iya, benar. Di sosial media gitu. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih? Ya, berarti kita harus marilah kita ngajak ya, Lini Masa mengajak nih teman-teman buat bicara karya, dimulai aja dulu dari yang paling mudah bagi kalian gitu. Akan ditemani dengan kita, dengan podcast kita, insya Allah tiap minggunya. Terus juga biar gimana ya, biar kita belajar lah bikin karya tuh bukan cuma yang hanya berkarya, tapi juga berdampak gitu buat lingkungan kita kayak gitu. Nah, iya benar banget sih gitu ya. Jadi kita di sini gitu ya. Iya. Kami di sini. Ya, dengan memulainya podcast bicara pakai karya itu
ya setidaknya ya tadi ya yang Rahmi bilang, yuk kita sama-sama menjernihkan bareng yuk gitu lini masa yang sudah keruh ini gitu. Nah, dan teman-teman juga bisa nih bisa share juga atau cerita ke kita apa aja sih alasan kita berkarya gitu ya, ataupun keresahan-keresahan lainnya gitu ya. Kebingungan apa sih yang kalian bingungin gitu biar kita coba kita selesaikan bareng-bareng gitu. Betul. Jadi mungkin bisa share ya alasan kenapa kalian berkarya, dan boleh kirim DM ke @linimasastudios atau by email ke bicarapakaikarya@gmail.com. Nah, mungkin ini saatnya kita menyimpan ragu dan mulai bicara pakai karya ya. Iya, betul. Sampai jumpa. Dadah.